Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel yang membahas sharing tentang BLT atau Bansos. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas bantuan PIP ya. Nah, apakah kalian sudah mendapat SMS dari Kemendikbud seperti ini atau belum? Nah, isi SMS-nya seperti ini ya. Hai Gojali, NISN sekian-sekian kamu belum aktivasi rekening PIP. Cek SK nominasi di link pip.kemendikbud.go.id. Segera hubungi sekolahmu dan abaikan jika sudah aktivasi. Nah, kira-kira apa ya maksudnya dan apa yang harus kita lakukan jika mendapatkan SMS seperti ini? Nah, jadi perlu diketahui semuanya, untuk orang tua yang mendapatkan SMS seperti ini, itu tandanya siswa tersebut atau anak sekolah tersebut terdaftar sebagai SK nominasi penerima PIP. Nah, maka dari itu segera koordinasi dengan pihak sekolahnya masing-masing untuk aktivasi rekening PIP. Nah, bagaimana caranya? Kalian simak video ini sampai selesai. Namun sebelum videonya kita lanjut, mari kita tonton video berikut ini. Adi adalah siswa kelas 7 SMP Gotong Royong, peserta didik yang masuk SK nominasi PIP dan harus segera melakukan aktivasi rekening simpel. Adi, ibu guru sudah memberitahu kamu kan kalau nama kamu masuk ke dalam SK nominasi PIP? Jadi apakah kamu sudah melakukan aktivasi rekening PIP? Sudah diberitahu, tapi saya bingung, Pak. Apa itu aktivasi rekening PIP? Jadi, aktivasi rekening PIP itu adalah proses konfirmasi identitas peserta didik calon penerima PIP di bank penyalur agar status rekening simpel menjadi aktif dan mendapatkan buku tabungan simpel sehingga dapat digunakan untuk melakukan transaksi perbankan di. Kalau Adi tidak melakukan aktivasi rekening dalam batas waktu masa aktivasi, maka Adi dapat dibatalkan sebagai calon penerima PIP dan dana PIP tidak bisa dicairkan. Oh gitu, Pak. Lalu, bagaimana cara aktivasi rekeningnya, Pak? Adi bisa melakukan aktivasi rekening secara langsung di bank penyalur. Ayo, segera aktivasi rekening PIP kamu, Di. Nah, dan kira-kira apa saja ya syarat untuk aktivasi buku tabungan simpel PIP? Nah, jadi perlu diketahui ya, aktivasi buku tabungan simpel PIP adalah proses atau tindakan siswa penerima PIP untuk mengkonfirmasi rekening, agar rekening atau tabungan dapat digunakan untuk penarikan atau pengambilan dana pertama kali. Nah, jadi perlu diketahui, dana bantuan PIP itu masuk ke dalam rekening ya, atau ke buku tabungan simpel PIP. Nah, aktivasi buku tabungan simpel ini bisa dilakukan oleh penerima PIP yang belum memiliki buku tabungan simpel. Kemudian untuk penerima PIP yang berganti nomor rekening. Nah, jadi untuk yang aktivasi rekening itu ada dua macam ya teman-teman, atau dua kelompok. Yang pertama penerima PIP yang belum memiliki tabungan, dan yang kedua untuk penerima PIP yang berganti nomor rekening. Nah, dan berikut adalah syarat-syarat untuk aktivasi rekening simpel PIP. Ini adalah untuk jenjang SD dan SMP. Yang pertama, membawa surat keterangan aktivasi rekening simpel PIP dari kepala sekolah. Jadi silakan minta surat keterangan dulu dari pihak sekolahnya masing-masing ya. Kemudian yang kedua, membawa KTP atau kartu keluarga atau keterangan domisili orang tua atau wali. Kemudian yang ketiga, mengisi formulir pembukaan rekening simpel PIP dari Bank BRI. Nah, untuk jenjang siswa SD dan SMP, aktivasi rekeningnya ke Bank BRI ya teman-teman. Ingat, ke Bank BRI. Dan di sini siswa harus didampingi oleh orang tua atau wali. Jadi wajib bersama orang tua ya atau wali. Nah, kemudian untuk jenjang SMA, aktivasinya ini bisa langsung oleh siswa tersebut karena sudah memiliki KTP. Nah, syaratnya yang pertama adalah membawa surat keterangan aktivasi rekening simpel PIP dari kepala sekolah. Kemudian yang kedua, membawa KTP atau kartu pelajar. Kemudian yang ketiga, mengisi formulir pembukaan rekening simpel PIP dari Bank BNI.
Jadi untuk jenjang SMA sederajat, aktivasinya ke Bank BNI ya teman-teman. Nah, dan bisa juga aktivasi secara kolektif oleh pihak sekolah. Jadi untuk yang orang tuanya sakit atau tidak bisa hadir, bisa dilakukan kolektif oleh sekolah ya teman-teman. Nah, syarat-syaratnya yang pertama adalah surat kuasa peserta didik dari orang tua kepada kepala sekolah atau bendahara sekolah. Kemudian yang kedua, formulir pembukaan rekening Simpel PIP dari Bank BRI atau BNI. Kemudian yang ketiga, surat keterangan aktivasi rekening Simpel PIP dari kepala sekolah. Kemudian yang keempat, surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM bermaterai ditandatangani kuasa peserta didik. Dan yang kelima, fotokopi KTP kuasa peserta didik. Kemudian yang keenam, fotokopi surat pengangkatan jabatan kuasa peserta didik yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya. Nah, ini syarat untuk aktivasi secara kolektif ya oleh pihak sekolah. Nah, kira-kira berapa ya besaran bantuan PIP? Nah, perlu diketahui bantuan PIP Dikdasmen diberikan kepada peserta didik penerima sebanyak 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Nah, jadi 1 tahun anggaran hanya cair 1 kali ya teman-teman. Nah, untuk siswa SD, ini akan mendapatkan Rp450.000 per tahun. Khusus kelas 6 di semester genap dan kelas 1 di semester gasal sebesar Rp225.000. Kemudian untuk jenjang SMP sebesar Rp750.000 per tahun. Khusus kelas 9 di semester genap dan kelas 7 di semester gasal sebesar Rp375.000. Kemudian untuk jenjang SMA, sebesarannya adalah sebesar Rp1 juta per tahun. Khusus kelas 12 di semester genap dan kelas 10 di semester gasal sebesar Rp500.000. Nah, itu adalah besaran bantuan per sekolah ya teman-teman atau per jenjang. Jadi setiap jenjangnya itu berbeda-beda ya. Untuk SD, SMP, dan SMA itu berbeda-beda. Nah, jadi sekali lagi, silakan untuk KPM yang mendapatkan SMS dari Kemendikbud segera koordinasi dengan pihak sekolahnya masing-masing ya, agar ditetapkan sebagai penerima bantuan PIP. Nah, dan berikut ada penyebab bantuan PIP tidak cair atau saldonya nol. Kenapa saldo penerima PIP bisa nol? Bisa saja, karena penerima PIP memiliki jangka waktu tertentu untuk menerima bantuan. Jika saldonya menjadi nol, ada beberapa hal penyebabnya. Silakan masuk. Permisi Pak, selamat pagi. Rania, silakan duduk. Pertama, karena kamu belum atau tidak ditetapkan sebagai penerima PIP di tahun ini, maka saldo kamu nol. Oh, gitu ya Pak? Iya. Bisa saja di tahun sebelumnya sudah menerima, tetapi di tahun ini tidak menerima lagi. Peserta didik yang akan menerima PIP adalah yang sudah ditetapkan di SK pemberian. Kedua, karena kamu masuk SK nominasi. Saldo pada SK nominasi memang masih nol. Yang penting kamu sudah mengaktifasi rekeningnya. Jadi tinggal menunggu SK pemberian ditetapkan. Nanti dana PIP-nya akan masuk. Oh, begitu ya Pak? Iya, dana PIP akan masuk rekening yang telah diaktifasi di bank penyalur. Kamu sudah menarik semua dananya dari ATM? Sudah Pak. Lah ya iya, gimana sih? Saldonya ya bakalan nol. Penyebab ketiga, saldo nol itu terjadi karena dananya sudah ditarik seluruhnya. Kan dana PIP disalurkan hanya sekali dalam setahun. Masa yang nariknya double-double? Pak, Ya? dana PIP saya masih nol. Tapi kok Serizal udah cair ya Pak? Saya belum. Padahal saya udah punya buku tabungannya nih Pak. Coba Bapak lihat. Bapak cek dulu ya. Ya. Oh, ini nomor rekeningnya beda. Pantesan saldo di buku tabungan ini nol. Kamu dapat nomor rekening baru.
kamu kan pernah mengajukan perubahan data individu. Karena datanya berubah, kamu mendapatkan nomor rekening baru dan kembali masuk SK nominasi. Ini nomor rekening baru kamu ya. Oh iya. Paham ya? Ya, paham Pak. Makasih Pak. Jadi ada 4 penyebab saldo PIP menjadi 0. Pertama, karena memang sudah tidak ditetapkan sebagai penerima PIP. Kedua, karena penerima sudah masuk SK nominasi. Jadi masih diproses lah. Ketiga, karena dananya sudah ditarik. Dan keempat, karena nomor rekeningnya beda. Saya bisa nggak ngerjain? Makasih, aku nggak bisa. Tapi ngeblank kan? Iya. Loh, kalian belum pulang? Belum Pak, nunggu Jarada. Pak, memang kami ada kemungkinan tidak menerima lagi bantuan dari PIP? PIP itu diberikan hanya 1 tahun sekali untuk peserta didik yang telah memenuhi syarat menerima bantuan PIP. Sudah sore nih, saya duluan ya. Tuh kan? Ingat, seluruh informasi tentang PIP ada di aplikasi Si Pintar ya. Mudah dan menyenangkan bukan?